rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sekali lagi katakan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu, ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Katakan dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa karena Bapa sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga hari ini Tuhan kami boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan sepanjang waktu-waktu yang kami sudah lewati ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh membangun setiap sendi-sendi kehidupan, keimanan kami, kerohanian kami, supaya kami makin tumbuh dewasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan akan berbicara apa itu kasih karunia. Nah, saya akan ambil di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-16 ayat 16. Dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen yang kurang mengerti. Sekali lagi, banyak orang Kristen
kurang mengerti apa itu kasih karunia yang diwujudkan Allah, yang dinyatakan Allah dalam kehidupannya. Walaupun kasih karunia itu sebetulnya gratis ya. Memang gratis, itu adalah pemberian Allah. Karena kasih karunia itu adalah pemberian Allah di mana dunia tidak dapat memberikannya, tapi Allah mampu memberikannya. Sekalipun kita di dalam bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk dalam dosa, tapi oleh kasih karunia Allah, Allah mengangkat kita, menebus kita, membersihkan kita dari semua dosa, dan menjadikan kita anaknya. Itu kasih karunia yang dimaksud oleh firman Tuhan. Nah, dalam pembacaan tadi kita lihat siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, namun untuk mengalami kasih karunia, saudara, ternyata ya ada syarat yang harus kita kerjakan ya. Untuk merasakan pemberian Allah atau mengalami pemberian Allah, harus ada syarat yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Nah, Alkitab menegaskan ada dua syarat utama ya. Alkitab menegaskan ada dua syarat utama untuk mencapainya atau mengalami kasih karunia Tuhan. Salah satunya ya dikatakan adalah berbicara tentang iman ya. Syarat pertama, imani atau percaya bahwa kita akan mengalami kasih karunia Tuhan. Kita akan mengalami pemberian Tuhan. Iman pada Tuhan Yesus. Karena dengan iman ini, itu seperti pintu kita mendapatkan kasih karunia untuk kita masuk dan meraih kasih karunia Tuhan. Nah, kalau dunia memberi kepada kita, terkadang dunia meminta kembali imbalannya. Tapi kalau Tuhan yang menginginkan kalau kita mau mendapatkan kasih karunia, kita benar-benar percaya, beriman. Iman percaya ini tidak bentuk materi, tapi lahir dari hati, pikiran kita, dan seluruh hidup kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan sebagai pintu masuk kepada kasih karunia Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 9, dikatakan di sana begini, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Yesus sendiri yang berbicara tentang dia adalah pintu, di mana pintu itu ketika kita membuka, ya, kita akan melihat keluar. Ya, dari dalam kita akan melihat keluar. Dan kita akan melihat sesuatu suasana berbeda antara di dalam dan di luar. Atau sebaliknya, dari luar kita masuk ke dalam, itu suasananya akan kita lihat berbeda. Di sini dikatakan barang siapa masuk melalui aku, berarti dari luar masuk ya ke dalam. Dia katakan ia akan selamat. Nah, saudara masuk surga ingin memperoleh sesuatu dari Tuhan atau yang namanya kasih karunia, hanya satu-satunya jalan, hanya satu-satunya pintu, yaitu melalui Yesus Kristus. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain untuk kita mendapatkan namanya keselamatan. Ia akan selamat dan ia akan masuk
dan keluar. Nah, di sini masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Artinya, melalui Yesus, kita dijamin. Melalui kuasa Kristus, kita diberi kasih karunia untuk mendapatkan jaminan yang pasti. Dikatakan akan menemukan padang rumput. Padang rumput ini, kalau kita baca Mazmur pasal 23, dikatakan oleh Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, tentu kaitan dengan ayat ini, Yesus itu adalah gembala. Yesus itu adalah Tuhan sebagai penjamin seluruh aspek kehidupan kita. Dikatakan, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar. Ia di sini berbicara kita yang percaya. Kita akan selamat, kita akan masuk, dan kita akan keluar. Lalu, jaminannya kita akan berjumpa dengan berkat-berkat Tuhan. Padang rumput. Padang rumput, kalau seorang pengembala sapi, ketika dia menemukan rumput yang hijau, sapi itu bahkan dilepas di sana. Sampai sapi itu bisa kenyang, dan sapi itu dibawa pulang. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita lebih daripada semuanya yang ada di dalam dunia ini. Tuhan menghiasi hidup kita dengan begitu macam-macam keindahan. Salah satunya karunia Tuhan. Jadi, sebagai umat Tuhan, pasti dan harus memiliki karunia Tuhan. Kalau saudara pernah dengar, oh ini dikaruniakan untuk melayani. Dikaruniakan untuk karunia memberi. Karunia berkorban. Ya. Karunia penuh dengan perjuangan dalam sebuah pelayanan. Nah, ini pemberian-pemberian yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apa karunia yang Tuhan berikan kepada saudara? Nah, tentu kalau saudara merasakan satu karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara, saya mau katakan bahwa saudara harus buktikan, nyatakan bahwa saya memiliki karunia dari Tuhan. Nah, nyatakan dalam pelayananmu, dalam korbanmu. Nah, ini berbicara karunia daripada Tuhan. Nah, jadi miliki iman untuk kita memasuki pintu, yaitu Yesus Kristus. Akulah pintu, sekali lagi. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini sebuah karunia yang luar biasa. Jadi, tidak ada kesalahan. Kita tidak salah ya memilih Kristus, memilih Yesus sebagai pemberi kasih karunia dan sebagai penjamin dalam setiap kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk meraih namanya kasih karunia, ada hal yang harus kita kerjakan. Ya, syarat kedua adalah taat pada jalan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Taat, ya. Ketika Tuhan menempatkan kita pada satu jalan, jalan pelayanan, jalan korban, jalan pengorbanan, jalan melayani Tuhan, melayani sesama, ya, butuh sebuah ketaatan, ya. Taat pada jalan yang diajarkan Tuhan.
banyak orang mengenal Tuhan. Banyak orang mengalami juga mujizat dari Tuhan. Banyak sudah tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah penjamin keselamatan kekal abadi. Tapi banyak orang juga tidak taat. Tahu Yesus, tahu juru selamat, tapi orang itu tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Nah, sudah barang tentu orang yang tidak taat jelas. Ya mungkin kalau saudara dalam sebuah perusahaan kerja, ya, dalam sebuah perusahaan tiba-tiba sang bos memerintah kita untuk melakukan sesuatu. Lalu kita tidak taat. Apa yang akan terjadi? Kita mungkin mendapatkan hukuman atau bahkan kita dipecat dalam pekerjaan. Kenapa? Karena kita tidak taat kepada atasan kita. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ada firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, ketaatan ini harus ditujukan atau kita berikan, kita sampaikan, kita lakukan hanya kepada Kristus, kepada Allah. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran." Kalau kita mau taat pada jalan Kristus, maka kita akan melihat kebenaran-kebenaran, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Dan dikatakan kita akan melihat kehidupan. Karena Yesus mengatakan bahwa Dia adalah hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan siapa yang percaya kepada Kristus, dia akan hidup, dia akan memperoleh kebenaran, dan dia akan memperoleh jalan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dunia ini banyak jalan. Sedang dibangun jalan-jalan di mana-mana, ya. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Jalan kebenaran yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, di mana jalan ini menuju ke tempat yang abadi, menuju ke tempat di mana Yesus berada. Nah, kita harus ada di jalan itu. Kita harus tetap taat pada jalan itu. Karena kita sudah orang yang percaya akan Kristus. Ini yang harus perlu kita perbaiki keadaan kita hari-hari ini. Kalau kita mulai melenceng daripada jalan kebenaran Allah, kalau mulai kita tidak taat kepada jalan yang diinginkan Allah, mari kembali kepada jalan Kristus. Hanya dengan iman dan percaya dan dibutuhkan ketaatan untuk kita meraih semua kasih karunia daripada Tuhan. Karena dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ditegaskan ternyata untuk sampai ke surga, karena Tuhan Allah ada di surga, itu hanya satu-satunya jalan. Ya. Satu-satunya jalan yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, banyak orang tahu jalan ini. Banyak orang sudah dengar jalan ini. Artinya banyak orang sudah tahu dan dengar tentang Yesus. Dan Yesus berkata, "Akulah jalan." Tapi banyak orang tidak mau ke sana. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengajak kita
membawa kita dengan kasih karunia-Nya ada di jalannya Tuhan, yaitu jalan kebenaran. Nggak ada jalan kebenaran di dunia ini. Nggak ada satupun yang dapat menjamin saudara ada pada jalan kebenaran. Hanya Yesus. Sekali lagi, tidak ada satupun yang dapat menjamin saudara ada dalam kebenaran. Hanya Tuhan Yesus saja yang menjamin saudara ada pada jalan kebenaran untuk menuju ke tempat di mana Allah berada. Iman percaya selalu berbicara tentang ketaatan, ya. Iman berbicara tentang ketaatan. Karena tanpa ketaatan kita tidak bisa menjadi orang beriman. Jadi jangan katakan saya beriman kalau tidak taat. Jangan katakan saya taat kalau tidak beriman. Artinya kedua hal ini harus benar-benar ada, penuh dalam hidup kita. Karena ini adalah pemberian dari Tuhan, karunia Tuhan. Jadi sekali lagi, iman percaya selalu berbicara tentang ketaatan. Karena tanpa ketaatan, kita tidak bisa disebut orang beriman. Nah, jadi kedua hal ini sekali lagi harus sama pada jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Yohanes 3, Injil Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini ayat menegaskan barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup. Jadi benar, sudah benar. Kita ini sebagai orang percaya dan orang yang taat akan Tuhan, sudah benar. Karena pada jalan yang benar, pada jalan yang ditentukan, pada jalan yang diperintahkan oleh Tuhan, kita ada pada jalan itu. Dan dikatakan ia beroleh hidup yang kekal. Kita akan beroleh hidup yang kekal. Ini sebuah kasih karunia yang luar biasa. Dunia tidak bisa memberikan kekekalan dalam hidup kita. Kita ya terkadang hari ini bersuka cita, besok bisa cemberut. Karena apa? Ya kita sedang diperhadapkan dengan dunia yang kacau balau hari-hari ini. Apalagi kalau orang sudah berbicara tentang kehidupan ekonomi, ya hari-hari ini sedang digoncang, ya bisnis di mana-mana hancur. Tapi itulah memang keadaan dunia, akan terjadi kacau balau lah seperti itu. Tapi firman Tuhan memberikan jaminan kepada kita, mengaruniakan kepada kita kasih karunia yang besar. Dikatakan, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan memilih hidup. Nah, saudara, harus kita taat kepada Kristus. Karena itulah jaminan kita. Karena kalau kita tidak taat, ya kita akan mengalami namanya penghukuman. Dikatakan, tidak akan hidup, tidak akan melihat hidup. Itu namanya penghukuman. Di dunia ini memang secara fisik kita hidup. Tapi kelak nanti, kalau kita percaya kepada Kristus, kepada kasih karunia Tuhan, kita akan hidup selamanya. Orang yang tidak percaya kepada Kristus tidak akan hidup selamanya. Karena dikatakan, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Artinya orang yang tidak taat, orang yang tidak beriman, tidak akan memperoleh kasih karunia keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Bahkan dikatakan akan mengalami murka Tuhan. Murka Tuhan
sangat-sangat mengerikan. Berbicara tentang hukuman, yaitu neraka. Sangat pedih, sakit. Tapi sebagai orang yang percaya, saya mau katakan, beruntunglah kita. Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan, Tuhan sudah mengaruniakan jalan, Tuhan sudah mengaruniakan berkat kehidupan, karena kita percaya akan Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan selalu harus diawali dengan iman dan diisi dengan ketaatan, ya. Keselamatan selalu harus diawali dengan iman. Artinya kita beriman. Lalu kita mengisi iman itu dengan ketaatan pada kebenaran Allah. Sesuai dengan kebenaran Allah. Karena keselamatan tidak bisa hanya satu syarat untuk kita penuhi. Tapi dibutuhkan iman, dibutuhkan ketaatan, dan dibutuhkan kebenaran ada dalam hidup kita yang didasari dengan firman Tuhan. Karena disitulah kita akan memperoleh kehidupan kekal. Pertanyaannya, apa dampak bila hanya melakukan salah satu? Ayat Alkitab mengatakan dampak kalau hanya salah satu kita lakukan, dampaknya gini, iman itu pasti mati, ya. Yakobus pasal 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu akan mati kalau kita hanya memiliki iman, tapi tidak disertai dengan ketaatan. Itu yang pertama. Kedua, salah satu saja kita lakukan, kita akan dihapus dari kitab kehidupan. Jadi memang ketaatan dan iman ini harus sejalan dalam hidup kita, ya. Harus sejalan dalam hidup kita. Kita dihapus dalam kitab kehidupan. Artinya kita tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Wahyu pasal 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, orang yang beriman disertai diisi dengan ketaatan, ini jaminannya. Barang siapa menang, kita akan jadi pemenang. Dan Tuhan Allah menyambut kita dengan jubah putih. Artinya pakaian kesucian, pakaian kemuliaan, pakaian keindahan sorga. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Artinya nama kita tercatat di sana. Saudara, ya kemarin beberapa postingan mengatakan, nama saya sudah terdaftar tapi saya tidak mendapatkan apa-apa. Ya, pembagian-pembagian lah. Ya, dalam masalah kemarin ya, sembako lah dan sebagainya. Dunia begitu, terkadang nama kita didaftar bisa 10 kali, tapi satu pun tidak ada yang datang kepada kita. Tapi Tuhan beda. Ketika Tuhan mendaftarkan nama kita, menulis nama kita dalam kitab kehidupan, Tuhan melihat ketaatan kita, iman kita, itu aja. Kalau kedua hal ini ada dalam hidup kita, maka nama kita tetap tercantum di sana. Sebab itu jangan kerjakan satu saja. Harus ada iman, diisi dengan ketaatan. Ketaatan akan firman Tuhan. Ketaatan akan perintah Tuhan. Pasti apapun yang diperintahkan Tuhan kita akan lakukan.
Salah satu karunia-karunia yang Tuhan sudah beri. Buat apa Tuhan berikan karunia lalu kita tidak taat? Ya, kita tidak melakukannya. Itu namanya kita tidak taat kalau kita tidak melakukannya. Tapi orang yang melakukannya, ya, orang yang punya iman dan taat, dikatakan namanya ada pada buku kehidupan. Dan dikatakan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Artinya, nama kita tertulis di dalam buku kehidupan surga. Oh, betapa mulianya, betapa indahnya hidup ini. Di dunia kita mengalami banyak tangisan, air mata, kesedihan, penderitaan. Tapi ketika nama kita ada di dalam kerjaan surga, janji Tuhan bahwa kita akan hidup kekal selama-lamanya. Bukan mati, tapi hidup kekal sampai selama-lamanya. Bersama siapa? Bersama Allah di dalam kerajaan Allah. Iman percaya itu harus taat. Bila tidak, maka tetap tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Itulah kasih karunia Allah. Jadi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, karuniakan kepada kita, mari kita bertanggung jawab mengembalikan itu kepada Tuhan dengan, ya, sekali lagi, mungkin kalau saudara dikaruniakan melayanilah. Kalau saudara dikaruniakan memberi, berilah. Kalau saudara dikaruniakan memberkati orang, berkatilah. Kalau saudara dikaruniakan untuk berkorban untuk Tuhan, berkorbanlah. Maka dari disinilah Tuhan akan menilai bahwa kita adalah orang-orang yang taat akan perintah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengajar kami untuk kami taat akan firman Tuhan. Engkau sudah mengajar kami tentang iman. Karena Engkau akan memberikan karunia-karunia kepada kami untuk kami lebih tumbuh dewasa di hadapan Tuhan. Dan kami akan melihat suatu janji yang pasti, yaitu surga yang tinggal kekal ada dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan, jemaat-Mu, jemaat eklesia, berkatilah mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dalam nama Yesus sembuhkan. Supaya di dalamnya mereka boleh melihat pertolongan Tuhan, janji Tuhan kekal abadi selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.